Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Angin bertiup di halaman sekolah kecuali di mana tidak ada awan badai. Seorang senior dengan total 8.823 nilai dalam 3 tahun, senior Bu Liang, senior Bu Feng, senior Feng Yun. Tidak ada yang tahu kapan gelar dan legenda He Bu Feng mulai menyebar ke seluruh sekolah. Bahkan He Bu Feng sendiri tidak tahu kapan orang-orang mulai memandangnya sebagai berandalan. Apakah itu 3 tahun yang lalu? Mungkin, setelah cinta pertamanya yang penuh gairah di sekolah menengah berakhir. He Bu Feng sudah benar-benar melupakannya dan tidak lagi peduli. Jika orang lain sudah melihatnya sebagai pengganggu sekolah dan berandalan, hanya menggulirkannya terkadang merupakan cara untuk membebaskan dirinya dari beban segalanya. Sejak menjadi berandalan, dia telah menemukan bahwa dia dapat dengan sengaja memasuki toilet sekolah manapun, dan hanya setelah dia selesai buang air kecil, siswa lain dengan hati-hati berani menggunakannya. Bibi kantin akan memberinya daging paling banyak, dan semua orang di sekolah takut padanya, bahkan para guru. Bahkan Direktur Xie, yang selalu memiliki ekspresi kaku di wajahnya, akan mundur setiap kali dia melihatnya. Sejujurnya, pada awalnya, He Bu Feng sangat membencinya ketika semua orang menghindarinya seperti wabah. Namun, ia mulai sedikit demi sedikit belajar menikmatinya. Dia terkejut ketika Tang Jingze datang mencarinya pagi ini. Pria ini, yang dalam pertukaran sebelumnya bertemu dengan SMA nomor 58 telah membuat guru dan siswa mereka kehilangan akal, sebenarnya dengan rendah hati datang mencarinya untuk dengan sungguh-sungguh meminta bantuannya dalam mengajar orang-orang, keterlaluan, dari SMA nomor 60 sekolah sebuah pelajaran. Jadi 4 orang ini, di toilet pria tempat mereka telah mengatur untuk bertemu, He Bu Feng menjatuhkan puntung rokoknya dan menginjaknya dengan keras di bawah kakinya saat dia melihat foto dan informasi relevan yang diberikan Tang Jingze kepadanya. Iya, itu mereka, Tang Jingze menjawab dengan lemah. Fang Huaqing dan Liang Wei meringkuk di belakangnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Senior Bu Liang ini benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Saya ingat bahwa sekolah menengah No. 60 mengirim 5 perwakilan siswa kali ini. Apakah Anda mencoret Lotus Sun itu dari daftar Anda? Apakah Anda memandang rendah saya? Pikir saya tidak mampu memperbaikinya. He Bu Feng melihat data di tangannya sambil tersenyum. Itu adalah pertanyaan sederhana, tetapi itu membuat Tang Jingze bergidik. Haha, jangan takut. He Bu Feng memberi Tang Jingze tepukan di bahunya. Bagaimanapun, dia adalah nona muda dari grup tirai air Hua Guo. Bukan sembarang orang yang bisa bercinta dengan orang seperti itu. Kata-kata senior masuk akal. Tapi aku tidak punya banyak waktu, paling-paling aku bisa membantumu mengajari salah satu dari mereka. He Bu Feng menunjuk foto-foto itu. Pertama, di antara 4 orang ini, aku tidak terbiasa menggertak wanita, jadi yang bernama Federlin ini bisa lewat. Senior benar-benar perhatian. Liang Wei menyanjungnya. Lalu He Bu Feng menunjuk foto Super Chen. Kedua, kakak berotot ini sepertinya akan sangat sulit untuk dihadapi. Saya tidak ingin berakhir bergulat secara filosofis dengannya ketika saya memberinya pelajaran. Menurut data, keluarga orang ini juga memiliki semacam latar belakang, jadi lulus. Kemudian He Bu Feng menunjuk Master of Dopei di foto. Dan yang ini mungkin terlihat sangat konyol, tetapi keluarganya menjalankan toko yang menjual hewan peliharaan. Saya merasa burung beo yang dibawanya akan sulit untuk ditangani. Akhirnya, He Bu Feng melihat foto Wang Ling. Dari informasi, orang ini tampaknya yang paling mudah untuk diganggu. Jadi, ayo pergi bersamanya. Senior, apakah Anda yakin tidak akan mempertimbangkan kembali? Wang Ling bebas melakukan apapun yang dia inginkan setelah meninggalkan gym. Old Antique telah membuat Federlin tinggal kembali untuk membaca Founder of Evil Sorcery. Lotus Sun telah memanfaatkan jam kelas sekolah menengah nomor 59 untuk berlari ke atap sekolah dan mencoba memanggil roh pedangnya, demi memperkuat hubungan mereka, dan Super Chen dan Hero Guo, 2 orang yang tidak ambisius ini, telah berlari kembali ke asrama sekolah setelah pelatihan untuk bermain game. Wang Ling tidak membutuhkan pelatihan, dan dia tidak sering bermain game, karena dia dapat dengan mudah menghancurkan perangkat apapun yang dia pegang di tangannya.
Tentu saja, ada game di jam tangan yang dikembangkan secara khusus yang diberikan Wang Ming kepadanya, dan perpustakaan game diperbarui setiap hari Senin untuk memasukkan hampir semua game terbaru di pasar. Namun, Wang Ling tidak memainkan satu permainan pun di arlojinya, karena nilai yang dihasilkan saat dia bermain dapat mencerminkan kemampuan reaksinya, kelincahannya, dan sebagainya. Dia benar-benar tidak ingin orang gila angka itu menguasainya. Ada petunjuk tentang dia. Dia selalu berpikir bahwa dia sebenarnya orang yang sangat membosankan dan telah menyendiri sejak dia masih kecil. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan bagaimana ayah dan ibu Wang mendidiknya. Berkali-kali, Wang Ling berpikir bahwa jika dia tidak memiliki tingkat kekuatan ini, dia hanya akan menjadi orang yang paling biasa. Tuhan memberi setiap orang kesempatan, tetapi juga membuat semua orang sama. Wang Ling telah diberikan kekuatan yang tak tertandingi, tetapi harga yang dia bayar untuk itu sama pahitnya. Dia tidak bisa menikmati bermain game, tidak bisa mendapatkan teman yang sangat dekat, tidak bisa melakukan tos kepada kakaknya saat dia senang, bahkan ketika dia bersin atau tidur dia harus berhati-hati. Dia harus sering memperhatikan kekuatannya, dan melakukan yang terbaik untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Ini bukan tanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri, tetapi lebih untuk orang lain. Ketika dia masih muda, kesepian mungkin merupakan bayangan terbesar selama masa kecilnya, tetapi dia secara bertahap terbiasa sendirian saat dia tumbuh dewasa. Namun, hidupnya tampak jauh lebih hidup sejak dia masuk ke SMA nomor 60, terutama pada kegiatan di luar kampus beberapa hari terakhir ini. Untuk pertama kalinya, dia mengalami bagaimana rasanya hidup dalam kelompok. Dia sangat tidak terbiasa dengan itu, dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Waktu luang ini sekarang benar-benar merupakan kesempatan langka baginya untuk menikmati kedamaian dan ketenangan yang menyendiri. Bagaimana lagu itu pergi lagi? Berjalan dengan saya di jalan di kampus. Apakah itu SMA nomor 59 atau SMA nomor 58 yang banyak dibicarakan? Mereka memiliki tempat yang sama di halaman sekolah seperti taman kecil SMA No. Setelah SMA nomor 59 diperluas oleh Direktur Sunat Dewan Sekolah itu, selain jalan baru yang luas yang ditumbuhi pepohonan dan asrama sekolah baru, sebidang tanah di belakang gedung asrama juga diperluas. Itu adalah hutan sakura yang penuh dengan pohon sakura. Saat itu musim sakura, dan pohon-pohon yang bermekaran telah mengubah warna hutan menjadi merah muda. Berdiri di tengah-tengah mereka memberi seseorang perasaan cinta pertama. Setelah kelas di sekolah menengah No. 59 selesai hari itu, pasangan terlihat dengan anggun saling berjanji di bawah pohon sakura. Saat angin bertiup, kelopak sakura naik dari puncak pohon dan menari-nari di tanah. Beberapa dari mereka duduk dengan lembut di rambut pendek dan bahu Wang Ling. Sakura yang indah dan remaja yang pendiam. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Wang Ling mengangkat kelopak merah muda-muda, menutup matanya dan dengan hati-hati menghirup aromanya. Dia merasa bahwa aroma ini benar-benar cocok dengan musimnya. Ini hanyalah pohon sakura yang sangat biasa, dibandingkan dengan berbagai pohon buah roh yang dijual di pasaran yang ditanam dari biji. Pohon sakura tidak memiliki aura roh. Namun, mereka sangat diperlukan untuk menambah suasana di halaman sekolah. Ini adalah jenis kehidupan yang dia inginkan. Wang Ling sepenuhnya menikmati ketenangan yang langka. Dia berdiri diam di antara pohon sakura, menghirup aroma murni mereka. Ketika dia menutup matanya, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di alam semesta. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak dan dia menggigil tak terduga. Tentu saja, itu bukan karena dia kedinginan karena angin, otot-ototnya telah kejang sepenuhnya untuk beberapa alasan lain. Tubuhnya tidak akan pernah terasa dingin, dia kebal terhadap semua racun, dan bahkan sebelum virus apapun masuk ke tubuhnya, virus itu akan dihancurkan oleh molekul energi rohnya yang kuat. Akibatnya, dia tidak pernah menderita penyakit apapun, baik kecil maupun besar, sejak lahir, dia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya masuk angin. Otot-ototnya kadang-kadang kejang, biasanya ketika dia dalam suasana hati yang menyendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan daging tetapi dengan saraf. Wang Ling berdiri di puncak di atas semua pembudidaya manusia dalam hal alam kultivasi, tetapi sangat sedikit yang akan mengerti betapa kesepiannya di puncak.
Raja abadi bukanlah orang tua yang melantunkan doa di kuil bobrok sepanjang hari, juga bukan pendeta Tao yang kecewa dengan dunia fana. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia hanyalah seorang bocah 16 tahun yang juga memiliki emosi. Wang Ling sendiri mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan itu, tetapi dia tidak akan pernah mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dalam hatinya, dia sebenarnya sangat kesepian. Dia berjalan di depan, menginjak lembut kelopak sakura yang lembut. Saat angin dingin menyapu pipinya, dia mendengar suara-suara samar di udara. Mengikuti mereka, dia melihat ke arah mereka berasal. Di bawah pohon sakura yang tidak terlalu jauh, beberapa anak kucing sedang bermain-main dengan gembira, melompat-lompat dan menerkam kelopak bunga yang melayang turun. Ini adalah kucing liar biasa, yang dimiliki setiap sekolah. Terkadang, dia sangat iri pada anak kucing kecil yang tidak perlu khawatir tentang apapun. Ketika mereka lapar, beberapa petugas sekolah yang menyekop kotoran pasti akan memberi mereka makan. Ketika mereka selesai makan, mereka bisa berguling-guling dan bermain. Ketika mereka lelah bermain, mereka bisa jatuh dan tidur. Mereka tidak perlu khawatir tentang mengendalikan kekuatan mereka, dan tidak terbebani oleh kekhawatiran atau batasan. Menatap anak-anak kucing kecil yang lucu ini, Wang Ling ingin mengulurkan tangannya untuk mengambil satu untuk dipeluk, tetapi pada akhirnya, dia masih menarik tangannya kembali setelah memperhitungkan efek melemahnya segel jimat. Di bawah pohon sakura, seorang anak laki-laki yang cantik dan beberapa kucing yang bermain-main. Ini seharusnya menjadi gambaran yang indah tentang keharmonisan antara manusia dan alam. Namun, harmoni semacam ini terkadang bisa rusak, terutama ketika seseorang mampu menggunakan kemampuan membaca pikiran. Sementara Wang Ling memperhatikan anak-anak kucing, dia bisa dengan jelas mendengar suara-suara di hati mereka. Kucing besar yang menjadi pemimpin kelompok kecil itu, lihat, manusia ini telah menatap kita untuk sementara waktu. Kucing kedua, dia bisa jadi cabul. Kucing ketiga, kita harus bergegas dan pergi. Baru saja sepertinya dia ingin menangkap kita. Kucing keempat, aku dengar sebelumnya ada orang mesum yang secara khusus menangkap kucing untuk dijadikan kebab. Di sini berbahaya sekali. Kucing besar, tepat jam 2, Bos Zheng Tan ada rapat untuk dipimpin. Ayo, pergi. Wang Ling tersenyum. Kemudian, semua kucing lari ke satu arah. Wang Ling telah mengalami banyak rasa malu seperti ini sejak masa kecilnya, terutama ketika segel jimat Dao lemah. Auranya akan jauh lebih berat dari biasanya dan hewan serta serangga biasanya lebih sensitif terhadap aura berbahaya dibandingkan dengan manusia. Namun, tidak semua makhluk takut pada Wang Ling. Kadang-kadang, beberapa capung dan kupu-kupu dengan ceroboh akan beristirahat di bahu dan rambutnya. Wang Ling mulai berjalan ke arah anak-anak kucing itu berlari. Sebelum datang ke SMA No. 59, dia telah mendengar tentang kolam teratai kecil buatan manusia di hutan sakura melalui kemampuan membaca pikirannya. Kolam teratai kecil ini baru dibangun dan sebelumnya pernah ada insiden kecil ketika seekor burung pipit tenggelam secara tidak sengaja. Beberapa siswa nakal menjuluki burung pipit Xia Yuhe, lalu memasang prasasti untuknya di sisi kolam teratai, yang mereka beri nama Danau Little Ming. Wang Ling sedikit khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada anak-anak kucing itu, jadi dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Orang-orang kecil masih terlalu muda, dan sementara air di kolam teratai hanya mencapai kira-kira sampai ke lututnya, itu lebih dari cukup untuk mereka. Namun, ternyata dia terlalu banyak berpikir. Kelompok anak kucing ini jelas memiliki markas rahasia mereka sendiri. Ketika Wang Ling mencapai Danau Little Ming, keadaan di sekelilingnya sunyi, bahkan tidak ada bayangan seekor kucing pun yang terlihat. Dia menghela nafas dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba mendengar suara meong dari pohon sakura di dekatnya, dan kemudian melihat bayangan hitam jatuh ke kolam teratai. Kegagalan. Terjadi percikan besar. Wang Ling sangat dekat dengan kolam teratai. Dalam keadaan normal, jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia pasti akan basah kuyup. Namun, sebelum air mencapainya, air itu membeku di udara. Setelah itu, Wang Ling menggerakkan jari-jarinya, dan seperti air pasang surut, semua air kembali ke kolam teratai. Dia menghela nafas dengan lega, karena kekuatannya yang merajalela,
dia telah menghancurkan beberapa hal di SMA No. 59 dalam beberapa hari terakhir ini, dari yang besar seperti susunan pengumpul roh hingga yang lebih kecil seperti peralatan elektronik mereka. Bersalah. Air di kolam teratai kurang lebih juga milik sekolah, tetapi dia merasa telah menyelamatkan situasi tepat pada waktunya. Ini bukan time recall, tapi Great Gravitation Spell, salah satu dari 3000 mantra besar. Telapak penyerap, yang sebelumnya terkenal dengan Penatua Xiao dari klan Xiao juga menggunakan sebagian dari prinsip mantra ini sebagai referensi. Tentu saja, menggunakan time recall akan menghasilkan hasil yang sama, tetapi itu akan menghabiskan sejumlah besar energi roh Wangling. Selain itu, hal utama adalah bahwa dengan time recall, garis waktu dunia juga akan terbalik. Oleh karena itu, kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan menggunakan kemampuan ini dengan mudah. Wangling berdiri di samping kolam teratai, mencari bayangan yang baru saja jatuh. Meskipun itu terjadi dalam sekejap, dengan penglihatan dinamisnya yang luar biasa, dia masih bisa menentukan. Benda itu, mungkin kucing hitam. Jelas, kucing hitam, ini agak tercengang. Lagi pula, ia sengaja melompat turun untuk memercikkan air kepada orang ini. Setelah melompat ke dalam air, kucing hitam, segera mundur ke samping seperti yang direncanakan, bersembunyi di sepanjang satu sisi kolam teratai saat diam-diam mengamati Wangling. Dan kemudian dia melihat dia menggunakan mantra gravitasi besar. Tidak pernah terpikir bahwa orang ini bisa menggunakan mantra tingkat lanjut seperti itu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa langkah pertama dalam rencana mereka yang dirumuskan dengan hati-hati untuk menggertak orang ini akan gagal, awal yang membawa malapetaka. He Bufeng si kucing hitam menghela nafas dalam hatinya. Dia bergegas ke daun teratai di satu sisi kolam teratai. Bagaimanapun, itu adalah kolam buatan, daun teratai dan teratai keduanya palsu dan mengapung seperti papan yang digunakan untuk belajar berenang, jadi dia bisa menginjak daun teratai dengan aman. Ini bukan pertama kalinya dia berubah menjadi kucing, jadi gerakannya cukup gesit. 4 anggota badan melibatkan serangkaian gerakan yang berbeda dari 2 kaki dan butuh banyak latihan untuk membiasakannya. Kucing hitam, ini juga secara resmi menarik perhatian Wangling. Setelah pertarungan singkat antara manusia dan kucing, He Bufeng melompat dari daun teratai. Dengan bakat Thomas 360 derajat 2, dia terjun ke air. Dan kemudian dia mulai berjuang keras di permukaan. Bahkan tanpa kemampuan membaca pikirannya, Wangling tahu orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Terlebih lagi, dia sekarang tahu segalanya. Dia sangat sadar bahwa kucing hitam itu sebenarnya adalah orang yang dikirim oleh Tang Jingze untuk menggertaknya. Dalam keadaan seperti ini, jika Wangling menyelamatkannya, pasti akan ada trik kotor lain yang akan dimainkan padanya, tetapi jika dia mengabaikannya, dia mengira dia akan dicap sebagai seseorang yang berdiri di samping ketika orang lain dalam bahaya. Lebih jauh lagi, itu sangat mungkin mempengaruhi reputasi SMA nomor 60. Lagi pula, Old Antik mengatakan bahwa setiap dari mereka yang datang ke SMA nomor 59 mewakili citra SMA nomor 60. Menyelamatkan, tentu saja dia akan menyelamatkannya. Tapi dengan sedikit hukuman yang pantas. Wangling menatap kucing hitam yang berjuang di dalam air dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum, baik. Setelah melihat keterampilan pasif Old Antik dalam menarik wanita dalam mode berseni, Wangling mulai memilah keterampilan pasifnya sendiri. Karena terkadang, terutama untuknya, masalah tidak selalu disebabkan oleh kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan, tetapi oleh keterampilan pasifnya. Jadi, selama 2 hari terakhir, dia sebenarnya diam-diam menyortir keterampilan pasifnya ke dalam seri praktis, seri Iga Ayam 1 dan seri yang sangat berguna. Ini benar-benar membuat segalanya menjadi jelas dan sederhana dalam sekejap. Dalam seri yang sangat berguna, keterampilan yang telah meninggalkan kesan terdalam pada Wangling adalah mantra cabang pasif yang disebut Jumping Cup, yang berasal dari salah satu dari 3000 mantra besar, Great Wave Palm. Selama dia bertepuk tangan pada seseorang 32 kali berturut-turut, orang itu akan mulai bertingkah seperti Magikarp 2 ketika menggunakan gerakan splash-nya, melompat-lompat tanpa efek serangan sama sekali. Dan kemudian, di seri Iga Ayam
Dari namanya saja, orang bisa mengatakan bahwa skill pasif di seri ini adalah tipe yang hambar, tapi sayang untuk dibuang. Beberapa keterampilan mungkin tampak sangat praktis, tetapi tidak ada nilainya baginya. Misalnya, mantra pasif pemakan tanpa batas, adalah mantra cabang dari salah satu dari 3.000 mantra besar, mantra pemakan hebat. Selama Wang Ling meneteskan air matanya ke dalam jenis makanan apapun, makanannya akan berlipat ganda. Dengan cepat dalam waktu singkat, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Sayangnya, dia bukan seorang foodie. Satu-satunya hal yang dia suka adalah camilan mie renyah. Dia ingat menggunakan mantra ini untuk mengkloning camilan mie renyahnya ketika dia masih kecil. Pada akhirnya, camilan mie renyah telah berlipat ganda seperti orang gila di luar kendalinya. Pada saat itu, dia hanya bisa membuka terowongan dan mengirim camilan mie renyah yang dikloning secara ajaib ini ke dalam luasnya alam semesta yang tak terbatas. Sekarang, camilan mie renyah ini mungkin sudah membentuk galaksi mereka sendiri. Jadi meskipun dia memiliki banyak skill pasif, kebanyakan dari mereka tidak terlalu praktis. Adapun seri keterampilan praktis, meskipun hanya ada beberapa yang menyedihkan, itu semua adalah kemampuan yang menurutnya sangat berguna untuk menyembunyikan bidang kultivasinya, seperti mantra perisai hebat, yang memblokir kemungkinan orang-orang yang tidak bermoral menyelidikinya melalui apapun. Berarti tersedia. Dan sekarang, di depan, Raja Film Kucing Hitam, yang menggelepar di dalam air, salah satu keterampilan pasif Wang Ling tanpa disadari telah diaktifkan. Mata surgawinya memiliki kemampuan untuk menghilangkan yang salah dan mempertahankan yang benar. Sejujurnya, bahkan dia tidak menyangka bahwa di sekolah menengah pendirian yayasan jenis ini, sebenarnya akan ada orang yang tahu cara menggunakan mantra transformasi. Ini adalah keterampilan yang cukup maju. Administrasi umum 100 sekolah tidak melarang orang untuk mempelajarinya, tetapi mengingat kerumitannya, tidak ada gunanya bagi seorang kultivator yayasan untuk mencoba dan mempelajari keterampilan ini sendiri tanpa bimbingan seorang master. Pada saat ini, Raja Film Kucing Hitam telah berjuang di kolam teratai selama 2 menit penuh. Dihadapkan dengan anak kucing yang begitu lemah dan menyedihkan, orang ini sebenarnya tidak memiliki simpati sama sekali. Inilah yang dipikirkan He Bufeng di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah mengatur agar bawahannya yang memalukan berada di posisi terdekat untuk segera mengambil foto sebagai bukti setiap kali Wang Ling berperilaku seolah-olah dia tidak akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Forum tiba-tiga dan BBS sekolah. Untuk berita kecil ini, mereka hanya perlu menulis artikel sentimental dan membesar-besarkannya sedikit, dan itu pasti akan membuat marah sekelompok petugas yang akan mengutuk Wang Ling secara massal. Saat itu, SMA nomor 60 pasti akan kehilangan muka. Namun, premis dari keseluruhan rencana bergantung pada mantra transformasi yang bekerja dengan sempurna. Kucing hitam itu masih menggelepar riang di kolam teratai. Wang Ling menatap kucing hitam itu, tidak ada yang memperhatikan pupil matanya, yang gelap dan sedalam obsidian, bersinar dengan pancaran yang tidak biasa, seperti kaleidoskop. Harus dikatakan bahwa mantra transformasi He Bufeng luar biasa dan dia bisa bersembunyi dengan sempurna dari mata dan telinga kebanyakan orang. Sayangnya, transformasi kecil ini tidak bisa lepas dari otoritas mata surgawi. Saat He Bufeng sedang bermain dengan gembira di kolam teratai, dia terkejut melihat bahwa dia tampaknya menciptakan percikan yang jauh lebih besar dan sudut visualnya berubah secara drastis. Bahkan bulu hitam di tangannya tampak menghilang. Hah! Aneh. Situasi tampak agak melenceng. Kemudian, setelah beberapa detik singkat, dia berdiri di kolam teratai, wajahnya penuh kejutan. Berdiri dengan gagah, penuh semangat, bola basahnya menggantung. Sialan kau. He Bufeng sama sekali tidak pernah berharap untuk kembali menjadi manusia pada saat ini. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah pakaiannya hilang. Tersengat pemandangan itu, Wang Ling menutupi matanya saat dia juga berpikir, sialan, di dalam hatinya. Seseorang tolong beritahu dia, mengapa pakaian He Bufeng tidak dikembalikan lagi. Kemampuan sialan untuk menghilangkan yang salah dan mempertahankan yang benar, benar-benar terlalu teliti. Itu menyengat mata. Jelas mantra itu memiliki bug di suatu tempat. Adegan itu merupakan rasa malu yang tak terbayangkan bagi Wang Ling.
Dia merasa sedikit menyesal. Dia tidak bisa mengendalikan keterampilan pasif mata surgawi ini. Kemampuan untuk menghilangkan yang salah dan mempertahankan yang benar memang mengesankan, dan bisa membantunya melihat banyak ilusi palsu. Jelas, bagaimanapun, ada saat-saat ketika semuanya dipulihkan terlalu menyeluruh, yang bukan hal yang baik. Pada saat itu, He Bufeng merasa sedih dan seperti menjadi sedikit gila, seolah-olah dia berada dalam permainan dan telah meminum ramuan penyembuhan dengan efek transformasi, tetapi kemudian menemukan bahwa semua perlengkapan utamanya telah ditelan oleh sistem. Selain itu, perasaan angin yang bertiup dingin pada telur membuat bolanya sakit dengan 4. Dia menutupi wajahnya dan sekali lagi tenggelam ke dalam kolam teratai. Dia tidak berpikir dia pernah merasa malu seperti ini sebelumnya. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan bawahannya yang memalukan masih mengintai di kejauhan, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Memperkuat dirinya sendiri, He Bufeng memandang Wang Ling dan berkata dengan nada memohon, "Teman sekelas, bisakah kamu mencarikan aku beberapa pakaian?" Wang Ling kemudian tersenyum. Setelah berpikir sebentar, Wang Ling melepas jaketnya dan melemparkannya ke samping kolam teratai. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan diam-diam berbalik untuk pergi. Lagi pula, dia bukan Super Chen dan tidak akan pernah menunjukkan minat pada saudara laki-laki yang telah dilucuti sepenuhnya. Seorang anak laki-laki berjalan di antara pohon sakura, membawa suasana yang sedikit melankolis. Duduk dengan bingung di tengah kolam teratai yang dingin, He Bufeng menatap punggung Wang Ling saat anak laki-laki lainnya pergi. Dia tidak mengira mantra transformasi akan hilang begitu cepat. Terlebih lagi, dia tidak mengira bahwa orang ini, yang seharusnya dia intimidasi, malah datang untuk menyelamatkannya pada saat yang paling memalukan dalam hidupnya. Benar-benar malu, He Bufeng memanjat keluar dari kolam teratai dan mengenakan jaket biru yang diberikan Wang Ling kepadanya. Jaket olahraga itu lebih panjang dari pakaian biasa dan hanya mampu menutupi bagian memalukannya. Untungnya sekolah belum berakhir, jika tidak, dia akan benar-benar malu jika ada lebih banyak orang di hutan sakura. "Bos, aku merekam semuanya." Bawahan yang memalukan muncul di sebelahnya. "Sialan, masih ingin merekam sialan. Hapus semuanya." Wajah He Bufeng berkedut. Dia mengingat saat ketika dia baru saja kembali menjadi manusia dan belum bereaksi, masih dengan gembira bermain-main di kolam teratai, dia hanya akan terlihat seperti orang bodoh. Bagaimana dia bisa menyimpan video seperti itu? Lalu orang ini, apakah kita menggertaknya atau tidak? Untuk tipe siswa dari sekolah lain yang menjunjung tinggi 3 pandangan ini, kita harus membuka tangan dan menyambutnya. Jika bukan karena teman sekelas Lei Feng 5 ini, aku akan benar-benar kehilangan muka. Saat He Bufeng mengatakan ini, dia menanggalkan celana bawahnya yang memalukan dan memakainya. Saat angin sepoi-sepoi menyapu paha telanjang dan bulu kaki pendeknya, bawahan yang memalukan itu merasa sedikit sedih. Aku harus berterima kasih dengan benar kepada teman sekelas Lei Feng ini nanti. Dia Bufeng menghela nafas. Memikirkan sekelompok orang Tang Jingze yang ingin menimbulkan masalah, dia sangat merasakan kesenjangan dalam kualitas karakter antara siswa dari kedua sekolah. Dia tidak bisa terus menjadi orang yang merosot seperti ini. Serikat Pelajar SMA nomor 59 harus direorganisasi total. Kedua individu itu menatap ke arah Wang Ling menghilang untuk waktu yang cukup lama. Kemudian, tanpa disadari, mantra perisai hebat Wang Ling diaktifkan kembali. Hampir pada saat yang sama, kedua orang itu menyadari masalah penting. Sialan, tunggu. Teman sekelas Lei Feng ini. Siapa namanya? Wang Ling sama sekali tidak ingin menjadi Lei Feng. He Bufeng telah menyebabkan insiden ini sendiri, jadi dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Wang Ling bisa saja mengabaikannya dan memilih untuk pergi. Namun, ayah dan ibu Wang telah mengajarinya sejak muda bahwa dia harus memiliki garis bawah dalam apapun yang dia lakukan. Meninggalkan garis dalam segala hal, jika bertemu lagi satu. Bahkan jika He Bufeng adalah seorang berandalan, dia sama sekali tidak seperti sekelompok manusia berkepala anjing Shadow Stream yang keji itu dua. Oleh karena itu, Wang Ling meninggalkan jaket sekolahnya, keputusan yang dia buat bahkan setelah mempertimbangkan keseluruhan hubungan antara kedua sekolah. Semua orang tahu bahwa hubungan antara SMA No.
59 dan SMA No. 60 tidak terlalu baik. Tapi kemudian, kapan siklus balas dendam akan berakhir? Wang Ling tidak tahu apakah satu jaket sekolah bisa mengubah apapun, tapi dia pikir itu patut dicoba. Lagi pula, bahkan Direktur Xie, orang yang paling sulit dihadapi di SMA No. 59, telah terjerat oleh Old Antik. Apapun itu mungkin. Di SMA No. 59, pantat dan bola seseorang membiru karena angin. Di tempat lain, di kantor administrasi umum 100 sekolah, Zuo Aneh merasa sangat sedih hari ini. Aneh Zuo, yang telah menjadi wakil direktur administrasi umum 100 sekolah pada usia muda, membuat iri orang luar, tetapi tidak ada yang tahu tekanan besar yang dia alami. Di satu sisi, tekanan ini datang dari atasannya. Administrasi umum 100 sekolah bertanggung jawab atas semua sekolah kultivasi, bahkan taman kanak-kanak, di kota Songhai. Semua kantor pendidikan kabupaten utama tunduk pada arahannya. Dan di atas administrasi umum 100 sekolah terdapat aliansi 10.000 sekolah, yang berada di bawah yurisdiksi langsung Sekretaris Sundakang, seorang anggota pemerintah pusat. Jabatan wakil direktur tidak besar atau kecil. Namun, menurut Zuo Aneh, duduk di posisi ini seperti melacurkan dirinya sendiri. Keuntungannya semua jatuh ke tangan direktur sementara dialah yang menjawab panggilan telepon di kantor. Tekanan dari atasannya langsung mengarah pada tekanan pekerjaan, yang membuatnya merasa hidupnya sengsara. Di sisi lain, tekanan juga datang dari Zuo sendiri. Dia sangat menyadari alasan mengapa dia bisa menjadi wakil direktur. Selain itu, yang paling membuatnya takut adalah bagaimana, pada pertemuan tahunan setiap tahun, beberapa atasannya yang mabuk akan bersikeras menyeretnya untuk melakukan skyparting sword skill yang dia gunakan untuk membunuh kodok yang menelan langit. Saat itu, singkatnya, duduk di posisi wakil direktur ini sangat melelahkan baginya. Tidak ada kekurangan orang tua yang datang menemuinya tentang anak-anak mereka yang masuk sekolah. Masalah pendidikan anak-anak mereka adalah masalah penting, jadi tidak mungkin baginya untuk tidak membantu. Tentu saja, ada juga banyak orang tua yang diam-diam mencoba memberikan paket merah Zuo, tetapi dia tidak pernah menerimanya. Dia berpikir bahwa meskipun dia tidak berada pada level pekerja teladan yang benar dan bermoral, setidaknya dia jujur dan jujur. Itulah sebabnya dia ingin melaporkan atasannya sendiri karena korupsi dan akan menghadapi konsekuensi apapun yang akan datang. Keluar dari itu, namun, dia tidak memiliki sedikit pun bukti. Selanjutnya, sejak Biro Anti Korupsi Pemerintah Pusat Negara Huaxiu telah mengeluarkan 8 ketentuan dan 6 larangan, berbagai pemimpin mulai menahan diri, tidak lagi terlibat dalam kemewahan dan pesta pora. Perjamuan pesta bahkan tidak lagi menyajikan hidangan, para pemimpin akan mengeluarkan pil puasa rasa abalon dari saku mereka, memasukkannya ke dalam mulut mereka, lalu mulai minum teh dan mengobrol. Jadi, sekarang lebih sulit bagi Zuo untuk menemukan bukti. Kekalahan SMA No. 60 dari organisasi pembunuh kelas 1 internasional Shadow Stream telah menjadi topik yang banyak dibicarakan di masyarakat. Sehubungan dengan pertemuan pertukaran pedang roh antara SMA No. 59 dan SMA No. 60 kali ini, kantor pusat dari aliansi 10.000 sekolah secara pribadi memanggil Zuo untuk menyatakan keprihatinan yang mendalam mengenai acara tersebut. Sebenarnya, masalah utamanya adalah keselamatan Lotus Sun. Setelah upaya pembunuhan Shadow Stream, desas-desus adalah bahwa bos besar grup tirai air Hua Guo telah secara langsung menghubungi pemerintah pusat. Zuo Aneh tidak tahu apa yang mereka bicarakan secara spesifik. Namun, setelah itu, kantor pusat aliansi 10.000 sekolah secara pribadi memanggil Zuo Aneh untuk menanyakan semua pergerakan Lotus Sun di sekolah. Baru pagi itu, dia secara pribadi menjawab panggilan telepon dari seniornya. Melalui telepon, dia bisa menebak apa yang ingin dibicarakan seniornya. Itu sangat mungkin tentang masalah keamanan. Kali ini, begitu banyak pembunuh Shadow Stream kelas 1 telah mati, tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Dalam pertemuan pertukaran pedang roh antara kedua sekolah, para pemimpin dari berbagai status akan hadir. Semakin banyak orang di sana, semakin tinggi kemungkinan sesuatu terjadi. Masalah pasti akan muncul jika tidak ada langkah-langkah keamanan di tempat.
Faktanya, Otzuo menyuruh orang melakukan pengawasan dalam 2 hari terakhir, karena takut terjadi kesalahan. Jika tugas ini tidak dilakukan dengan memuaskan, orang pertama yang tidak beruntung di garis tembak adalah dia, sebagai wakil direktur yang telah memerintahkan untuk melaksanakan tugas yang sangat penting ini. Resepsionis dan kambing hitam. Kedengarannya sangat menyedihkan, tapi ini benar-benar masalah yang dihadapi Zuo Aneh saat ini. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi lebih tentang situasi saat ini. Setelah dia menerima telepon dengan kepala aliansi 10.000 sekolah di pagi hari, seorang tamu yang tidak biasa mengunjungi kantor Otzuo sore itu. Orang itu sangat tinggi, berpakaian bergaya dalam jaket hitam dan membawa helm sepeda motor. Dia tidak terlihat seperti orang penting pada awalnya, tetapi saat dia membuka pintu kantor, Zuo Aneh benar-benar bodoh ketika dia hampir mulai mengutuk di dalam hatinya. Sekretaris Dakang. Sun Dakang, Direktur Departemen Pendidikan Negara Huaxiu dan Sekretaris Aliansi 10.000 Sekolah. Pemimpin lama dari alam yang tak terduga ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh di kota Jinghua. Aneh Zuo belum pernah berhubungan langsung dengan pemimpin tua legendaris ini sebelumnya dan hanya melihatnya dari jauh pada pertemuan rutin tahunan sebelumnya. Sejujurnya, dia hanya bisa mengenali identitas Sun Dakang pada pandangan pertama karena dia sangat terkesan dengan pria itu. Rumor mengatakan bahwa Sekretaris Sun Dakang adalah orang yang sangat rendah hati, dan ketika Otzuo melihatnya hari ini, dia bisa melihat itu benar. Dewa, jaket hitam dan helm, siapapun yang tidak tahu mungkin membawanya untuk pengantar makanan. Sun Dakang meletakkan helm sepeda motornya dan tidak menunggu untuk diundang sebelum dia duduk di kursi tamu sambil menghela nafas pelan. Setelah bertahun-tahun, tempat ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Suaranya magnetis dan memiliki aksen khusus yang digunakan para pemimpin yang lebih tua, memberikan cara bicaranya pesona unik yang bertahan lama. Biasanya ada banyak orang tua yang mengunjungi kantor, dan daun teh yang ada di tangan Zuo Aneh hampir habis. Ketika dia membuka tabung teh dan tidak dapat menemukan sesuatu yang baik untuk ditawarkan, dia segera merasa sedikit malu. Sun Dakang tersenyum pada Zuo Aneh. Tidak apa-apa, Wakil Direktur Zuo, teh hijau baik-baik saja. Saya muncul tanpa diundang hari ini, saya harap Wakil Direktur Zuo tidak akan menyalahkan saya untuk itu. Aneh Zuo bergegas menawarkan Sun Dakang secangkir teh herbal. Bagaimana bisa Sekretaris Dakang mengatakan bahwa jika ada masalah, telepon saja sudah cukup. Telepon ini hotline rakyat, saya tidak berhak menggunakannya. Sun Dakang tertawa dan berkata, jadi, saya sendiri datang mengunjungi Anda hari ini. Jika ini tentang keselamatan siswa Lotus Sun, saya sudah membuat pengaturan. Jika Sekretaris Dakang khawatir, itu bukan alasan mengapa aku di sini hari ini. Sun Dazong melambaikan tangannya. Berkenaan dengan keselamatan siswa Lotus Sun, kami tentu saja sangat yakin dengan pengaturan Wakil Direktur Zuo. Manajemen atas mengetahui kontribusi Wakil Direktur Zuo kepada administrasi umum 100 sekolah di kota Songhai dalam beberapa tahun terakhir. Jika Wakil Direktur Zuo tidak secara pribadi membuat rencana untuk melindungi sekolah menengah No. 60 dan mengalahkan Shadow Stream beberapa hari yang lalu, saya khawatir itu mungkin serangan teroris terbesar yang pernah kita alami dalam sejarah pendidikan di negara Huaxiu kita. Kami tidak memiliki Wakil Direktur Zuo, yang bisa memprediksi apa yang bisa terjadi saat itu. Zuo Aneh, lalu mengapa Sekretaris Dakang datang menemui saya hari ini? Pertemuan pertukaran pedang roh sekolah menengah No. 60 akan diadakan dalam 2 hari. Kali ini, saya akan mengamatinya atas nama atasan saya. Tiba-tiba terpikir oleh saya kemarin bahwa saya belum memberi tahu siapapun. Belum terlambat bagi saya untuk datang dan melapor kepada Wakil Direktur Zuo, bukan? Tentu saja, tidak apa-apa jika hanya Wakil Direktur Zuo yang mengetahui masalah ini dan untuk memberi saya identitas lain di bawah administrasi umum 100 sekolah ketika saya mengambil bagian dalam acara ini. Jika identitas asli saya membuat terlalu banyak orang khawatir atau menyebabkan keributan, itu akan membosankan. Sun Dakang berbicara terus terang dan datar, ekspresinya lembut. Singkatnya, profil sederhana. Pemimpin tua, apa yang kamu bicarakan? Zuo Aneh menyeka keringat dinginnya dan sudah bisa membuat koneksi.
Astaga, jika ini keluar. Otoritas sekolah dari SMA nomor 59 dan SMA nomor 60 akan menjadi gila. Dan bukan hanya sekolah, para pemimpin tingkat lokal dan bahkan kota akan terkejut. Sun Dakang, nama ini benar-benar terlalu terkenal. Bahkan tanpa mengatakan apa-apa lagi, hanya mendengar nama ini akan membuat siapapun bergidik. Sekretaris Aliansi 10.000 Sekolah ini adalah salah satu dari 10 tokoh terkenal yang telah mendirikan negara Huaxiu. Dia adalah seorang pahlawan yang pernah bertarung dengan berani di medan perang kultivasi kuno, seorang jenderal tua yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada penciptaan era kultivasi ilmiah. Aneh, Zuo tidak bisa menahan perasaan ragu ketika dia memikirkan hal ini. Orang terhormat seperti itu benar-benar ingin menghadiri pertemuan pertukaran pedang roh antara dua sekolah menengah biasa. Dia merasa itu benar-benar terlalu tak terbayangkan. Selain ini, ada satu hal lagi. Sun Dakang menyesap teh. Aku ingin tahu apakah Wakil Direktur Zuo masih ingat amukan iblis yang terjadi 6 tahun lalu. Saat menyebutkan kejadian itu 6 tahun lalu, Zuo aneh merasakan firasat yang samar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.